warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bangsu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa kita telah bertemu kembali dengan bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Dan kini pengurus pusat Baitul Muslimin Indonesia hadir kembali di program Ngaji Bamusi, yaitu sebuah program siar dan dakwah, juga sebagai bentuk komitmen dari Bamusi TV yang selalu istiqomah menemani pemirsa dimanapun berada selama bulan Ramadan pada saat menunggu waktu berbuka puasa tiba. Dan semoga kita semuanya bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini dengan penuh ketakwaan dan juga keimanan. Amin ya robbal alamin. Nah, pemirsa Bamusi TV dimanapun berada, Ngaji Bamusi kali ini bersama saya Tisa Carolina selaku pembawa acara, dan nanti saya juga akan temani oleh narasumber dan juga bintang tamu yang akan memberikan ilmu serta siraman rohani ya. Ya tentu saja nih manfaatnya banyak sekali untuk kita semuanya, khususnya pemirsa Bamusi TV dimanapun berada. Nah, pemirsa Bamusi TV, tema yang akan kita angkat hari ini adalah tingkatan-tingkatan puasa serta hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Ini dia nih ya. Untuk itu telah hadir bersama kita hari ini yaitu Bapak Kiai Haji Abdul Muiz Ali yang akan membahas lebih lanjut lagi dengan tema kita hari ini. Tapi sebelumnya izinkan saya ya terlebih dahulu membacakan profilnya beliau, sedikit profil dari beliau ini. Beliau ini adalah Wakil Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan juga anggota dari Lembaga Dakwah PBNU. Beliau juga lulusan dari Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, serta beliau juga adalah pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jakarta. Langsung saja kita sapa yuk Bapak Kiai Ama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai Ama, alhamdulillah kita ketemu lagi. Sehat-sehat. Mbak Tisa sehat ya? Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar Pak Kiai? Mbak Tisa lagi puasa nggak? Insya Allah. Nah ini kita nggak terasa sudah mau dekat-dekat habis di puasanya nih ya. Tapi saya berterima kasih banget nih Pak Kiai Ama mau meluangkan waktunya kembali ketemu sama saya, ketemu sama pemirsa Bamusi TV dimanapun berada. Kita mau ngobrol-ngobrol lagi, cerita-cerita lagi, berbagi ilmu lagi. Terima kasih banyak Pak Kiai Ama ya. Nah, tema yang kita angkat hari ini juga menarik sekali. Temanya adalah mengenai tingkatan-tingkatan puasa dan juga hal-hal yang dapat bukan membatalkan puasanya, tapi membatalkan pahalanya. Nah, tapi sebelum masuk ke situ kita masuk dulu ke tingkatan puasanya. Ini kayak sekolah ya berarti ya Pak Kiai Ama ya. Kayak kelas kan ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Emang puasa punya tingkatan gitu ya. Ada kelas-kelasnya, ada grade-nya nih Pak Kiai gitu ya. Nah, coba mungkin dijelaskan karena saya nggak ngerti, mungkin pemirsa Bamusi TV juga nggak ngerti nih apa itu ya tingkatan-tingkatan puasa. Silakan Pak Kiai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pemirsa Bamusi TV, dalam program Ngaji Bamusi, alhamdulillah pada Ramadan yang kesekian kali ini Ramadan sudah masuki fase yang kedua ya. Jadi sudah baunya macam-macam. Bau tanah abang, bau tiket kereta. Iya benar. Tanpa terasa kita sudah berada di 10 kedua dari bulan Ramadan, betul ya? Betul. Saya ingin sebelum berbicara tentang tingkatan puasa, saya mencoba untuk menggugah semangat kita kembali tentang betapa di bulan Ramadan ini adalah bulan penuh maghfirah. Disebutkan juga, ini ditulis dalam kitab Risalatus Shiyam, idza halla hilalun min Ramadan, ketika sudah masuk tanggal 1 bulan Ramadan, sudah terlihat hilal atau menggunakan istiqmal, menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Artinya ketika sudah masuk tanggal 1 bulan Ramadan, apa yang terjadi?
para malaikat Allah itu bersorak gembira. Masya Allah. Bagaimana senang melihat seraya para malaikat itu berkata, Tuba li ummati Muhammadin. Sungguh beruntung bagi umat Nabi Muhammad. Pemirsa Bamusi TV, sungguh beruntung kata malaikat bagi umat Muhammad yang nututi bulan Ramadan, yang Allah berikan kesempatan untuk ibadah di bulan suci Ramadan. Senang malaikat itu melihat kita dikasih ruang dan waktu untuk ibadah di bulan suci Ramadan. Mereka para malaikat ketika di bulan Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, membacakan istighfar kepada kita. Masya Allah. Kalau istighfar kita belum tentu diterima, Segitu istimewanya ya. segitu istimewanya, spesial untuk umat Nabi Muhammad. Para malaikat membacakan istighfar. Tidak saja malaikat, Mbak Tisa, tapi ikan-ikan yang ada di lautan. Iya. Coba bayangkan, Mbak Tisa hanya tahu mungkin ikan apa? Nama ikan kecil-kecil lah pokoknya itu ya, yang banyak lagi ngetren sekarang anak saya ikan cana. Padahal jutaan jenis ikan di lautan. Banyak banget. Misalnya jenis nama ikan itu 2 juta. Berarti setiap bulan Ramadan kita mendapatkan 2 juta istighfar baru dari ikan. Tidak saja ikan, tapi wattuyur fil hawa, burung-burung yang ada di langit atau jenis burung itu juga yastaghfiruna, mereka membacakan istighfar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keistimewaan di bulan Ramadan. Makanya terdapat sebuah riwayat dijelaskan, man shama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan wahtisaban dan mengharap anugerah maghfirah di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosa yang lalu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Logika sederhananya menggunakan pendekatan tadi. Para malaikat membacakan istighfar. Ikan-ikan di lautan membacakan istighfar. Burung-burung juga membacakan istighfar. Insya Allah kaum muslimin, shaimin, wassaimat, pemirsa Bamusi TV, semua insya Allah dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama membagi dalam 30 hari bulan Ramadan itu 10 hari pertama rahmah, kasih sayang. Artinya orang yang bisa ibadah menututi bulan Ramadan itu berarti dia mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua. Kadang Ramadan kurang 5 hari meninggal. Masya Allah. Ramadan besok meninggal, berarti nggak ada kesempatan dong untuk ibadah di bulan suci Ramadan. Hilang. 10 hari yang kedua adalah maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi 10 hari yang pertama rahmah, kasih sayang dari Allah. 10 hari yang kedua adalah maghfirah, pengampunan dari Allah. Dan 10 hari yang terakhir itqun minan nar, mendapatkan gelar orang yang terbebas dari api neraka. Cuman kadang gini Mbak Tisa, ini di tempat saya ya, kalau 10 hari pertama Masya Allah musola masjid penuh, Sampai ke belakang-belakang tuh kita susah nyari tempat. pengurus masjid dia ini apa, karpet. Itu 1 Ramadan sampai tanggal 10. Giliran masuk tanggal 1 di mal-mal semua sudah, di Tanah Abang, kemudian di mal-mal terdekat, pasar-pasar terdekat, itu di tempat saya ya. Di tempat saya. Di 10 hari yang terakhir, tanggal 21 sampai tanggal 30 sudah di Pasar Seni, di Gambir, di Tan menuju pulang kampung. Padahal justru di situ puncaknya sebenarnya. Jadi puncak Ramadan itu ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Jadi Ramadan itu 30 hari, yaitu 1 bulan itu. 10 hari yang pertama adalah kasih sayang dari Allah. 10 hari yang kedua adalah pengampunan dari Allah. Dan 10 hari yang terakhir adalah itqun minan nar. Insya Allah
terbebas dari api neraka. Oke, waduh ya pemirsa Mama Positif ini luar biasa, menarik sekali perbincangan kita. Jadi kita harus pahami nih, jadi ada 3 tingkatan ya puasa itu. Jadi puasa yang pertama itu 10 hari pertama adalah rahmat kasih sayang. Puasa yang kedua 10 hari kedua itu adalah pengampunan. Dan puasa yang ketiga adalah jaminan bahwa kita terbebas dari api neraka. Nanti kita akan lanjut lagi ya ngobrol-ngobrol dengan Kiai Ama. Tapi jangan lupa nih untuk pemirsa Mama Positif TV, jangan lupa untuk di-share, di-subscribe, di-like, di-komen YouTube channel dari Mama Positif TV. Sebelum kita lanjut lagi perbincangan dengan narasumber kita, saya akan mengajak rekan-rekan semuanya pemirsa Mama Positif TV untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana. Pemirsa Mama Positif TV, masih bersama saya Tisa Karina dan juga narasumber saya Kiai Ama, dan dengan tema yang sama yaitu tingkatan puasa dan hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Nah, kita sekarang mau ngobrol-ngobrol. Tadi kita di awal sudah membahas ya 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga yang memang tidak semua orang punya kesempatan yang sama nih. Apakah cuma dapat 10 hari pertamanya, 10 hari kedua, atau memang nggak punya kesempatan di 10 hari pertama juga nggak dapat sama sekali ya. Sekarang kita mau tanya nih, kan ada macam-macam orang menjalankan puasa nih Pak Kiai Ama ya. Ada yang cuma puasanya puasa KTP di KTP doang puasa karena agamanya Islam gitu kan ya. Tapi hari-hari dia nggak ngejalin. Ada juga puasa beduk, tiap beduk sekali buka itu kan ya. Beduk maghrib, beduk asar buka, zuhur buka, maghrib juga bareng-bareng ikutan buka. Nah sebenarnya ada berapa macam sih nih macam-macam orang puasa tuh, ada berapa banyak dipakai? Mungkin pakai Ama bisa jelasin. Jadi puasa itu ada 3 tingkatan. Pertama disebut dengan shaumul awam. Puasanya orang awam, atau lebih tepatnya puasanya kebanyakan manusia. Apa itu tandanya? Ditandai ya sekedar ya tidak makan dan tidak minum dan tidak melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Contohnya, ya contoh sederhananya adalah setelah sholat subuh tidur, bangun jam 1, sholat zuhur ya, tidur lagi, bangun jam 5, ya kan? Sholat asar ya ngabuburit, maghrib, setiap hari begitu. Tarawih, ya itu awal-awalnya saja. Nah ini tingkatan paling rendah ini, disebut dengan shaumul awam, puasanya kebanyakan manusia. Nah nanti dari beberapa tingkatan ini mari kita muhasabah, kita kira-kira puasa kita tahun ini berada di tingkatan mana, gitu. Para pemirsa Mama Positif TV rahimakumullah, itu puasa yang pertama. Yang pertama, tapi bukan yang utama ini, tapi karena ini yang paling rendah. Ibarat kita naik kereta, ini kelas ekonomi. Ada yang kedua disebut dengan shaumul khawas, puasa istimewa. Ini tingkat bisnis lah. Kelas bisnisnya ya. Bisnis ya. Apa? Ditandai selain tidak makan dan tidak minum tentunya, menghindari sesuatu yang dapat membatalkan puasa, anggota tubuh yang lain juga berpuasa, Mbak Tisa. Apa misalnya, mohon maaf, pandangan kita berpuasa melihat sesuatu yang diharamkan. Pendengaran kita juga berpuasa mendengarkan sesuatu yang yang diharamkan. Termasuk, mohon maaf, lisan kita juga berpuasa
dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarawihnya rutin, tadarusnya juga Masya rutin, Allah. ibadahnya lebih lebih Kencang dibanding sebelumnya ya. Nah, ini kategorinya saumul khawas. Puasa istimewa. Karena kalau hanya sekedar ya tidak makan dan tidak minum, tapi masih nyebarin berita hoax, nah ini disebutkan bisa Masih masuk, rata-rata ya. ini bisa masuk dalam sebuah riwayat yang berbunyi kam min sa'imin, betapa banyak orang berpuasa itu laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atsh, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya mendapatkan haus dan lapar. Nah, ini nanti akan kita bahas apa saja yang membatalkan pahala puasa, karena dalam puasa itu ada kalanya puasanya batal, Iya. ada kalanya puasanya nggak batal tapi pahalanya yang batal. Nanti kita akan bahas, ini penting Mbak Tisha, karena ini agar puasa kita betul maksimal. Jadi ini puasa tingkatan yang kedua disebut dengan shaumul khawas, puasa yang tidak saja menahan haus dan lapar, tapi juga pandangan, telinga, tangan, kaki juga berpuasa dari sesuatu yang diharamkan. Yang ketiga disebut dengan shaumu khawasil khawas. Lebih atas lagi nih. Ya, puasa super istimewa. Oh, jadi kelasnya eksekutif. Eksekutif ini kelasnya. Jadi ya. ada yang puasa tingkat ekonomi, bisnis, Dan eksekutif. Ditandai, nah ya, ciri-cirinya ini selain anggota tubuhnya juga berpuasa, pikiran dan hatinya juga berpuasa. Totalitas dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini yang sulit dari nih. anggota tubuh yang luar sampai yang terdalam, semuanya berpuasa. Tidak ada dalam pikirannya selama bulan Ramadan nanti mau beli baju di mana, nanti ngabuburit kemana, Nanti bukanya pakai apa ya? Nggak ada ya. Semua fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, mungkin saya atau mungkin juga pemirsa Bamusi TV dapat mengukur kira-kira puasa kita selama ini berada di grade yang mana. Apakah di kelas yang ekonomi? Apakah di kelas yang bisnis? Atau di kelas yang eksekutif? kita sendiri yang tahu. Sendiri yang tahu. Nah, oke deh kalau begitu ya. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas tuh ya. Jadi 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga sudah dibahas. Lalu juga tingkatannya juga ada ya. Pemirsa Bamusi TV, hanya kita yang tahu nih, kita ada di mana posisinya tingkatan puasanya. Apakah tingkatan puasa kita ada di kelas ekonomi kah? Ada di kelas bisnis kah? Apakah di kelas eksekutif kah? Apakah kita mau terus-terusan sama seperti rata-rata orang ya? Ya cuma puasa dari waktu sahur nunggu waktu berbuka begitu aja kan, cuma mikirin ntar bukanya pakai apa, lebaran mau pakai baju lebaran apa, buka puasa ngabuburit di mana gitu ya. Atau kita mau lebih mengupgrade diri nih, nambahin ibadah-ibadah puasa kita ya. Nanti akan kita bahas di segmen berikutnya. Tapi yang pasti nanti kita akan membahas lagi sambungan-sambungan kita di segmen berikutnya. Sebelum kita lanjut ngobrol dengan Kiai Ama, saya ingin mengajak rekan-rekan semuanya pemirsa Bamusi TV untuk jangan lupa nih ya, langsung nih di subscribe, di like, di komen, di share YouTube channel dari Bamusi TV supaya bisa menjadi syiar dan juga ladang dakwah buat kita semuanya. Dan kini sebelum kita lanjut ngobrol dengan Kiai Ama, saya ingin mengajak pemirsa Bamusi TV untuk menyaksikan tayangan berikut ini sejenak, dan jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi sebentar lagi.
TV, masih di acara Ngaji Bamusi bersama saya Tisa Carolina dan juga narasumber saya Bapak Kiai Haji Ama ya, Pak Kiai Ama, dan masih membahas dengan tema yang sama yaitu tingkatan puasa dan juga hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Tadi kita sudah di awal-awal sudah bahas ya 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, dan juga tingkatannya nih. Kita ada di tingkat ekonomi, di tingkat bisnis, apa di tingkat eksekutif. Nah sekarang nih, ini intinya nih kita mau bahas, kan kita semua udah tahu ya apa saja hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah tapi kita belum tahu sebenarnya apa saja yang dapat membatalkan pahala puasa. Bisa jadi puasa kita nggak batal, tapi pahalanya yang angus, yang hilang, bukan begitu Pakai Ama? Nah, coba sekarang Pak Kiai boleh ceritain sama kita sebenarnya apa sih Pak Kiai yang bisa bikin puasa kita jadi sia-sia? Puasanya cuma dapat lapar sama haus, tapi pahalanya nggak ada, nguap, hilang, angus. Itu gimana tuh ceritanya? Silakan Pak Kiai. Baik, jadi sayangnya udah lapar, udah haus, kita mengira puasa kita sah. Memang sah karena sudah mampu menghindari suatu yang dapat membatalkan puasa. Oke. Tapi apakah berpahala? Belum tentu. Belum tentu, itu dia. Ada 5 sebenarnya. Yang Nanti pertama kita bahas 3 yang paling penting karena ini yang mudah kita lalai untuk itu. Pertama adalah al-kidbu, berbohong di siang hari bulan Ramadan. Nggak boleh tuh ya. Berbohong, ya kan? Bapak nanya ke istrinya, ada sisa uang belanja? Udah nggak ada. Habis. Padahal masih ada. Tuh, jadi sudah batal tuh pahalanya. Aduh, Kena ibu-ibu, berbohong. tolong Bu Ibu, kalau ditanya sama bapaknya bilang aja masih ada, tinggal dikit gitu ya. Itu boleh tuh, boleh gitu ya. Jadi kalau berbohong di siang hari bulan Ramadan adalah dapat membatalkan pahalanya. Pahalanya batal ya. Termasuk menyebarkan berita hoax. Wah, ini sekarang kan lagi musim banget ya. Ya. Ini kayaknya jempolnya netizen tuh enteng banget. Enteng. Ya kan ya, nyebarin hal yang kayaknya kenyataannya nggak ada ya. Bener. Tapi tiba-tiba segala macam beritanya udah ada di mana-mana. Itu juga termasuk bisa membatalkan pahala puasa nih Pak Kiai. Kalau kita itu tahu kalau ini berita bohong, kemudian juga kita memframing agar orang percaya, padahal tahu itu bohong, jelas itu masuk kategori al-kidbu. Artinya berbohong. Berbohong itu bisa dalam bentuk ucapan, bisa dalam bentuk tulisan. Apalagi kalau sampai di-sharing dan orang nge-sharing sampai repeat berkali-kali itu ya. Penting adalah sebelum share adalah disaring dulu. Betul. Saring sebelum share. Kita pastikan ini betul nggak beritanya. Udah tahu bohong, di-share. Orang percaya. Maka menjadi dosa yang jariah, dosa yang mengalir. Karena sudah tahu ini berita hoax, bohong, tapi disebarluaskan di sosial media. Maka yang cerdas, yang pinter menjadi sebagai pengguna sosial media. Jadi al-kidbu, berbohong di siang hari bulan Ramadan. Yang kedua adalah an-namimah, adu domba. Wah, itu juga ya. Biar satu kelompok ini dengan kelompok ini terus memanas, terus bikin upaya-upaya biar nggak akur. Padahal ini udah baik nih, udah ketemu, pengen damai, tiba-tiba dikomporin lagi, panas lagi. Itu nggak boleh tuh ya. Nggak boleh ya. Hukum asalnya memang namimah, adu domba itu nggak boleh. Kalau dilakukan di siang hari bulan Ramadan, pahala puasanya batal. Hangus tuh ya. Hangus. Habis langsung ya. Namimah, dan ini biasanya dilakukan oleh mereka yang tidak menginginkan kedamaian, kenyamanan, baik di internal terkecil keluarga, tetangga, atau di Indonesia ini. Masya Allah. Ada banyak orang yang model kayak gitu, biar antara satu golongan dengan golongan yang lain, satu kelompok dengan kelompok yang lain terus saling. Tapi kita harus mesti cerdas. Kalau sudah ini mengarah pada adu domba, udahlah abaikan. Jadi yang pertama tadi apa? Berbohong. Yang kedua mengadu domba.
Dan yang terakhir, wal ghibatu. Ghibah itu adalah membicarakan kejelekan orang lain, meskipun orang lain itu betul-betul melakukan itu. Jadi misalnya ada namanya si Tono, Tono melakukan kesalahan. Iya. Kemudian kita membicarakan kesalahan Tono Sama orang lain. Itu namanya ghibah. Iya. Tapi kalau si Tono itu nggak melakukan itu, kita justru melakukan membuat cerita-cerita bohongan bahwa si Tono melakukan itu, bukan ghibah tapi fitnah. Nah, iya benar. Menggunjing, membicarakan kejelekan orang lain di siang hari bulan Ramadan, selain memang ghibah itu adalah dosa, jika dilakukan di bulan Ramadan, pahala puasanya batal, hangus kata Mbak Tisa. Oke, nah pertanyaannya nih Pak Kiai Amaya, kalau seandainya tadi masalah framing, masalah hoax ya, misalkan ini dia sudah tahu ini salah, ini berita bohong, tapi dia disebarluaskan dengan cara di-share. Itu berita sudah kesebar kemana-mana. Nah, tapi nih si orang ini ternyata mau tobat, mengakui kesalahannya, tapi itu beritanya udah kemana-mana. Nah, itu gimana cara memperbaikinya tuh? Kembali pada konsep tobat sih sebenarnya. Konsep tobat itu kan secara umum adalah menyesali perbuatannya, tidak mengulangi lagi kesalahannya, dan mengembalikan hak-hak orang lain yang pernah kita ambil. Tapi keburu kesebar tuh Ya beritanya gimana? Allah, saya menyesal. Ini kan dosa ya. Iya. Kemudian jangan ulangi lagi. Iya. Jangan tobat sambel. Pedas dong. Jangan. Jadi taubatan nasuha itu, syarat taubat bisa diterima itu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Pertama adalah menyesali. Iya. Kemudian jangan mengulangi lagi. Kemudian mengembalikan hak-hak orang lain yang pernah kita ambil. Contoh, Mbak Tisa dulu pernah ngambil uang saya, misalnya, maaf contoh ya. Maka selama saya tidak ridho, tidak mengikhlaskan itu, maka Mbak Tisa tetap punya hakul adam, hubungan dosa yang sama manusia. Maka caranya ya minta maaf ke saya. Selain minta maaf juga, Pak dulu saya pernah ngambil uang Bapak 5.000, kembalikan. Nah ini penting para ngaji Bamusi TV. Bagaimana misalnya kalau orang yang pernah kita ambil haknya kemudian sudah meninggal, maka cari ahli warisnya. Mbak, dulu saya pernah ngambil uang ibu sampean, berapa? 50, saya kembalikan. Itu bagaimana kalau ahli warisnya nggak ada? Cari nggak ada. Maka ketika kita melakukan kebaikan, niatkan pahalanya untuk kepada orang yang pernah kita sakiti, untuk orang yang pernah kita ambil haknya. Makanya mumpung bulan Ramadan nih, ya bulan maghfirah, ayo sekaligus ini bermuhasabah, menghitung kesalahan, menyesali, tidak mengulangi lagi, dan mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bonus besar-besaran di bulan Ramadan, tinggal kita mau menjemput, mengambil bonus itu atau tidak. Gitu. Masya Allah, Pak Kiai, terima kasih banyak untuk sharingnya, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk ilmunya yang sudah diberikan kepada seluruh pemirsa Bamusi TV, dan semoga Pak Kiai sehat-sehat terus, lancar terus ibadahnya, puasanya, sehat sampai dengan Lebaran nanti. Salam buat semua keluarganya Pak Kiai ya. Terima kasih banyak. Baik pemirsa Bamusi TV, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara dan banyak sekali nih ilmu yang sudah kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah kita sampaikan oleh narasumber hari ini Bapak Kiai Haji Abdul Muiz Ali bisa menjadi pahala, manfaat dan ibadah bagi beliau dan juga pemirsa Bamusi dimanapun berada yang selalu setia bersama kami. Nah, pemirsa Bamusi TV, jangan lupa juga untuk ikuti sosial media dari Bapak Kiai Ama, Facebook dan juga Instagramnya.
Dan juga nih jangan lupa ya buat pemirsa Bambang TV yang belum subscribe, like, share, dan juga komen YouTube channel dari Bambang TV, langsung dikerjakan sekarang juga agar menjadi ladang pahala dalam menyebarkan kebaikan. Sebelum menutup acara kita hari ini, sebagai manusia tentunya kami memiliki banyak kekurangan juga kesalahan dalam penyampaian acara. Jadi kami mohon maaf sebesar-besarnya karena tentu saja kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, saya Tisa Kaluna dan juga narasumber kami mengucapkan mohon undur diri, dan kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menunggu waktu berbuka puasa tiba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.